مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب القاصدنا اغفر نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب القاصدنا اغفر اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الفتح عليك الفتوح والبروح والرسوخ والتوبة النصوح صلاة على الإسلام والله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pada yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, yang paling utama nikmat Islam serta nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita pada hari ini berkumpul kembali menjadi ikhwan untuk kita sama-sama belajar tahsinul tilawah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan tahsinul tilawah kita di surah Al-Lail. Ya. Al-Lail ayatnya 13. Surah Al-Lail ayat yang ke-13. Baik. Kita baca dulu. Ya. Ayat yang ke-13 sebelum nanti kita insyaallah bahas masalah tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
Ayat 13 ya. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Wal-ula, bukan wal-ula, wal-ula. Ya. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. 13 dari sisi ilmu tajwidnya. Apa yang 13? Wa inna lana lal akhirata baik, ayat 13. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Coba sebelum dia. Wa inna lana al-akhirata wal-ula. Kan? Lama di sini ada wa inna, ada nun musyaddadah. Nun bertasydid dibaca dhammah dua harakat ditahan. Wa inna gitu. Ya. Terus lana ini pendek. Jangan dibaca panjang. Jangan wa inna lana la wa inna lana Baik. Lana di sini nunnya ada alif, nun, alif jadi mad asli dua harakat juga. Ya, jadi jangan dipanjang-panjangin lebih dari dua harakat. Wa inna cukup segitu. Oke? Terus lal akhirata sini ada hamzah lagi-lagi berapa? Dua harakat. Lal akhirata
pakai kha si su al si lal akhirata. Baik. Wa inna lal akhirata wal ula. Hamzahnya di sini hamzah yang dhammahnya dibaca mad asli panjang berapa dua harakat, jadi jangan dibaca wal ula salah wal ula. Baik. Terus la di sini wal ula hanya cukup berapa dua harakat, jangan terlalu panjang. Jangan wal ula jangan, cukup wal ula. Jadi sekali lagi baca Al-Quran itu ada yang namanya tajwid, ada yang namanya maratib. Ya, ada yang namanya tajwid, ada yang namanya maratib. Ya. Jadi maratib itu intonasinya itu harus kita sesuaikan dengan ilmu tajwid. Jadi wa inna al-akhirata wal ula. Coba 1 2 3. Wa inna al-akhirata wal ula. Kalau baca bareng dengan apa ya? Dengan apa namanya? Tajwid yang sama, intonasi yang sama, maka hasilnya apa? Semua suara kita sama bareng-bareng, nggak ada yang berubah. Tapi kalau tadi awal sebelumnya pas dibaca, bacanya masing-masing aja sesuai dengan apa yang dipahami. Tapi kalau misalnya kita udah tahu maratibnya, tahu tajwidnya, ya tahu ahkamut tilawahnya, jadi bacanya bareng. Ya, sekali lagi. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. 1 2 3. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Jadi bareng semua. Dan itu adalah bacaan yang coba banding dari awal dari pas Al-Baqarah baca. Yang pertama kali sebelum kita bahas masalah tajwidnya, ketika antum baca, bacanya beda. Jadi itu pentingnya ahkamut tilawah. Jadi hukum-hukum tilawah itu penting. Jadi ahkamut tilawah itu mencakup semuanya, ya, tajwidnya, maratibnya, ya, sifatul hurufnya segala macam. Nah, tapi kalau sifatul huruf itu terlalu detail. Baik. Terus ayat yang ke 14. Kayak ada double ram. Jadi itu qiraat lain. Ada qiraat tapi enggak tahu yang mana, cuma nanti wa inna lana lal-akhirata wal ula. Jadi ini memang boleh banyak. Jadi gini. Bacaan lal-akhirata ini yang setahu Al-Fakir bisa dibaca di 3. Pertama, lal akhirata, itu pertama. Yang kedua, lal akhirata. Yang kedua, yang ketiga, lal akhirata. Itu yang ketiga struktur yang terlalu banyak kayak gitu. Terus juga termasuk wal ula, ini bisa dibaca di 3. Pertama, wal ula, terus wal ula sama wal ula. Jadi itu hasbal qiraah. Tergantung qiraatnya riwayat Syafi'i. Tapi kalau qiraat kita sekali lagi yang kita tegaskan, qiraat kita qiraat apa? Qiraat Hafs, Imam Hafs. Ya, yang mana Imam Hafs ini belajar dari gurunya Imam Asim. Qiraat riwayat Imam Hafs. Kalau qiraat yang lain ada. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Jadi itu qiraat, tapi begini. Jangan pernah kita, misalnya kita iseng nyari di YouTube umpamanya surat apa nih? Al-Lail.
riwayat Qolun itu sekarang di YouTube subhanallah banyak banget. Mau kita riwayat 10 riwayat ada semua. 7 riwayat 10 riwayat ada semua. Misalnya qiraat Hafs riwayat Qolun atau qiraat Hafs riwayat Imam Warsh qiraat Imam Warsh qiraat. Jadi bacaannya itu pasti beda. Tapi yang jelas kita nggak boleh baca riwayat selain yang kita tahu kecuali kita tahu ilmu. Kita nggak boleh baca riwayat, sekali lagi kita nggak boleh baca riwayat qiraat lain kecuali kita tahu ilmu. Kita paham kaidah. Mentang-mentang nih umpamanya nih, ada kan dulu tuh kalau di masjid ini kalau nggak salah suka memperdengarkan Muhammad Zetan kalau nggak salah surat Ad-Duha itu kan qiraatnya riwayat Imam Warsh. Jadi nggak dibaca Ad-Duha. Jadi baca wadduha. Ya, baca wadduha. Wal laili idza saja. Tawi semua bukan mengetahui. Memang riwayat qiraatnya seperti itu. Nah, kita boleh dirubah. Boleh dirubah? Enggak boleh. Karena kalau kita pengen baca seperti itu, kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu kaidahnya. Jadi ada kaidahnya kenapa dibaca seperti itu? Kenapa dibacanya walana? Itu dibacanya disebut naql. Ya, kalau kita riwayat Hafs tahu cuma itu dalam surat Al-Baqarah berupa kalimat biksalismu. Biksalismu asalnya biksalismu tapi baca biksalismu. Nah ini dalam qiraat lain bacaan kalimat al-akhirah bisa dibaca nakal wala akhirat. Jadi seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Nggak pusing kan? Satu riwayat aja pusing. Satu riwayat aja pusing, apalagi 10 riwayat. Makanya luar biasa orang-orang tuh yang udah hafiz Quran lalu mereka punya sangat riwayat, apalagi sampai riwayat qiraatul asyar kubra atau asyar sughra. Jadi begitu. Jadi ada, memang ada, tapi jangan dipraktek kecuali kita belajar ilmu. Kecuali kita tahu kaidah. Kalau kita pernah belajar sebentar qiraat sab'ah. Ya. Jadi itu ada kitabnya. Ya, ada kitabnya, ya, kitabnya disebut Matan Syaribiyah dan itu ada sebabnya. Ini imam ini membaca begini, sebabnya karena ini, kaidahnya seperti ini. Imam ini membaca seperti ini. Kaidahnya seperti ini. Jadi ada kaidah-kaidah. Yang angkat di surat jangan Al-Fatihah aja macam-macam. Al-Fatihah aja bisa ada 7 riwayat. Ya. Itu. Contoh misalnya begini. Dan ini disepakati oleh imam mazhab. Orang itu kalau baca Fatihah namanya, rakaat pertama itu dianjurkan ketika baca Maliki Yaumiddin mimpi panjang. Pada rakaat pertama, Maliki Yaumiddin. Pada rakaat pertama. Itu rakaat yang kedua dianjurkan mimpi pendek. Dianjurkan mimpi pendek. Maliki Yaumiddin. Jadi besok kalau misalnya orang yang mamanya sholat di sini jadi imam, dia baca surat Al-Fatihah, ayat Maliki Yaumiddin, ini dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi pada rakaat yang kedua dia baca pendek. Maliki Yaumiddin. Biar emang ilmunya begitu. Emang ada ilmunya, emang ada dasar. Gitu. Jadi jangan ini dibaca pendek nih. Enggak benar nih, enggak benar. Kitanya yang apa? Belum tahu. Seperti itu. Nah, kecuali pada surat An-Nas. Surat An-Nas semua sepakat. Ulama qiraat kalimat Maliki di situ dibaca pendek. Enggak ada satu pun riwayat yang membaca pendek. Tapi kalau kalimat Maliki pada Fatihah riwayatnya berapa? 2. Satu dibaca panjang, satu dibaca pendek. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dalam surat An-Nas semua ulama qiraat sepakat satu. Gimana? Maliki Nas dibaca pendek. Makanya jangan Maliki Nas salah. Enggak ada riwayat seperti itu. Dibaca pendek semua. Maliki Nas kecuali Fatihah. Seperti itu. Jadi kalau besok ada orang baca surat An-Nas di sini dibaca Qul a'udzu birabbin nas
Malikin nas. Itu baru serang. Sekali lagi, riwayat itu macam-macam. Ya ada istilah-istilah. Ya ada istilah-istilah seperti itu. Ada nakal kayak kalau nakal kayak tadi. Walula. Kalau apa namanya? Sakta wal ula. Wala nakal wala akhirata. Itu kalau sakta wala akhirata gitu. Ya, insyaallah bisa dipahami. Baik, ayat yang ke-14. Fa'anzartukum. Oh, 2 tahun ya. baik. Ayat ke 14. Fa'anzartukum naran talazza. Coba 1, 2, 3. Ada ikhfa pada kalimat fa'anzar. Ya, ada ikhfa. Dilengkapkan. Fa'anzartukum. Ya, 2 harakat. Fa'anzartukum terus naran ada ikhfa lah, ada jadi 2 ikhfa. Ya, 2 ikhfa. Fa'anzartukum naran talazza. 1, 2, 3. Fa'anzartukum naran talazza. Sekali 1, 2, 3. Fa'anzartukum naran talazza. Ya, sama jadi nggak beda. Ya, hukum naran talazza. Talazza di sini juga 2 harakat yang panjang-panjang. Jangan talazza panjang, cukup talazza. Ya, cukup 2 harakat saja. Talazza cukup naran talazza. Ya. Wasbah. Baik. Kan la yaslaha illa al-ashqa. 1, 2, 3. La yaslaha illa al-ashqa. Baik, la di sini jangan panjang-panjang, berapa rakaat? 2 rakaat. La yaslaha, jangan la yaslaha panjang. Jangan dibaca la yaslaha. Jangan. Dibaca la yaslaha. La yaslaha. Ini lagi 2 harakat lagi. La yaslaha. Simbol panjang. Mad jaif munfasil 4 harakat. La yaslaha. Illal ashqa. Ya, shinnya jangan dibaca qalqalah. Jangan illal ashqa.
jangan dibaca asyqa, itu nggak boleh. Ya, dibaca asyqa, ditahan, jangan dipantulkan. Sebagian orang kadang-kadang kalau dia beragam lamnya dipantulin, shinnya dipantulin. Illa asyqa, illa asyqa. Salah. Maksudnya illa asyqa. Ya. La yaslaha illa al-ashqa. 1, 2, 3. La yaslaha illa al-ashqa. Bukan ashqa. Bukan ashqa. Ashqa. Qa. Ya, qa. Qa. Bukan ashqa. Kenapa? Karena ada hamzah. Ya, ada hamzah. Jadi jangan nanti kita bacanya seperti ini. Ashqa. Kalau kita baca ashqa, seakan-akan apa? Ada apa? Ya, seperti itu. Ya, ini semua disebut dengan apa? Alif maksur. Alif maksur. Kayak gini, ula jangan sampai dibaca. Susah. Jangan ula ashqa, salah. Kenapa? Karena seakan-akan ada apa? Hamzah di depan. Ya, jadi alif maksur dibaca apa? Lembut. Lembut itu apa? Enggak ada hamzah di belakangnya. Ya. Wa inna 'alaina lal huda. Huda bukan huda, tapi huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula bukan ula. Ya, bukan ula, tapi ula. Terus فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Dha, bukan talazza, bukan talazza, tapi talazza. Ya, lalu la yaslaha illa al-ashqa, illa al-ashqa. Baik, ya, insyaallah ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjut, nggak ada penutupan. Lanjut insyaallah terus sampai ya, sampai mudah-mudahan sehat afiat, ya, panjang umur. Ya, berarti nanti Ramadan memang syahrul Quran, memang bulan Al-Quran, bulan yang tepat buat kita belajar tahsin tilawah. Jadi Qurannya dibacanya pakai ilmu, dibacanya pakai ilmu. Tapi besok jangan mentang-mentang seperti ini umpamanya. Waduh, karena kan ilmunya belum ada baca Quran. Jadi kalau usah baca, jangan. Coba dibaca sambil belajar. Jangan mentang-mentang, ini nggak bisa ilmu tajwidnya, apa gimana nih? Dia takut salah baca, apa gimana? Baca dulu. Ini yang penting baca. Karena Nabi menjamin buat 2 orang. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Al-mahir, orang yang mahir, orang yang cakep baca Qurannya, udah bisa baca Qurannya, udah jago baca Qurannya, ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di surga bareng-bareng kami malah ya, bareng-bareng sama wa man yatata'ta' bil Quran, wa man yatata'ta' bil Quran. Barang siapa orang yang masih terbata-bata, yatata'ta', belum lancar, wa man yatata'ta' bil Quran. Barang siapa yang belum lancar baca Quran, tapi dia masih mau baca, yang penting belajar, falahu ajran, maka baginya 2 pahala baca, pahala usaha dia mau baca. Nanti belajar, karena kita ini umat Islam biar bagaimanapun Quran imam kita, pemimpin kita. Jangan sampai kita ngaku Islam, ngaku Muslim, tapi apa? Nggak bisa baca Al-Quran. Ini yang paling. Karena asal antum tahu semuanya, 60%, sekali lagi 60%
penduduk Indonesia, yang Indonesia sekarang jumlahnya kurang lebih 270 juta. 270 juta dengan muslim total berapa? 90%-an. 80 ya, pokoknya totalnya 200 juta ya. Tahu dari 270 juta, 200 juta umat Islam di Indonesia. 200 juta umat Islam di Indonesia, tapi apa? 60% yang bisa baca Quran. 60% yang bisa baca Quran. Bayangin, dari 200 juta 60% berapa? Ratusan juta orang yang bisa baca Quran. Bayangin. Makanya kita kalau punya anak, punya cucu, ajarin Al-Quran, ajarin. Kalau istilahnya alif bata gitu ya. Alif istilahnya alif bata. Tapi sebetulnya Al-Quran. Ajarin Al-Quran. Kan memang kan baca Quran nggak langsung kita baca yang nyambung. Baca yang atu-atu dulu. Baik itu yang ada di Iqra maupun ada yang di halaman pertama juz'an. Emang mau kita meninggal ada yang ngajiin? Kalau kita meninggal, anak kita kalian meninggal bisa baca Quran, nggak ada yang ngajiin. Tahlilan juga cuma berapa? 7 hari, 40 hari, setahun, mau ada ngajiin gitu loh. Ya, jangan sampai kita meninggal, keluarga kita boro-boro ada yang baca dia, boro-boro ada yang ngaji. Jangan sampai penyesalan di kemudian ada cerita lucu. Kita lanjut sebelum aku tutup. Jadi ada anak muda ya nangis di kuburan sambil megang handphonenya di setelin baca Quran di lisan orang lisan kuburan orang yang menangis. Menyetel MP3 Quran di kuburan ini dikatakan ini nggak bisa ngaji, jadi mau gimana ya setelahnya MP3 Quran di lisan kuburan orang tua, anaknya balu, bukan begitu ngaji. Ente yang ngaji sebagai anak, bukan yang terlalu banyak MP3 Quran, sekarang Quran di dengerin ke lisan, bukan begitu. Ente sebagai anak yang ngaji, ya. Bahkan pernah ya, ini di media sosial ramai nih. Ini di media sosial ramai. Jadi ada kuburan. Jadi di atasnya itu ada tiang, dan di tiang itu ada speaker, dan speakernya itu dinyalain Quran ngaji. Maksudnya apa? Masa ini speaker yang ngaji? Masa ini speaker yang ngaji? Enggak gitu. Kata Nabi apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang doain buat orang tua. Jadi syaratnya apa? Syaratnya orang yang harus baca. Lah orang yang baca rekaman, lah kagak sampai. Kenapa? Syaratnya hilang. Siapa? Orang yang baca. Karena Nabi nyebut waladun solihun, anak orang, bukan MP3 Jadi itu makanya jangan sampai kita menyesal kemudian hari paksa anak kita buat belajar Al-Quran agar mereka muslim bisa baca Al-Quran. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita sampaikan ini bermanfaat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرفنا على مرات فاكتب علينا تغسيل واستر لنا العورات واغفر ربي والمولود والأهل والإخوان وكل ذي محبة وغيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع ربنا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى رسول
لحظة بكل صلى وسلم ربي عليه عدد وآله وصحبه عدد والحمد لله في البدء الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام يا رفيع عاشقي وأبدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشقي وأبدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشقي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selamat minta maaf dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.